Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matlaul Anwar. Saya akan menjelaskan proses pada permukaan padat. Proses pada permukaan padat yang akan saya jelaskan itu terdapat dua poin. Yang pertama, pendahuluan permukaan padat. Yang kedua, ada absorpsi dan desorpsi. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan permukaan padat. Pada pendahuluan permukaan padat ini dibagi menjadi tiga: pertumbuhan permukaan, perception and semi-sorption, dan teknik eksperimental. Yang pertama, pertumbuhan permukaan. Gambar di bawah adalah gambar sederhana dari permukaan kristal yang sempurna. Permukaan benda padat bagaimanapun, jarang yang terdapat bidang datar dengan sempurna. Terdapat landscape yang lebih kasar, menampilkan berbagai jenis cacat yang timbul dari lapisan atom atau ion yang tidak lengkap. Perception and semi-sorption. Perception atau metode fisika adalah adsorbat melekat pada permukaan hanya melalui interaksi van der Waals. Karakteristiknya yaitu suhu lingkungan rendah, entalpi pengaktifan rendah, gaya tarik tidak pada tempat spesifik, keadaan energi adsorbat tidak berubah, keseimbangan absorpsi reversibel. Penggunaan metode perception ini yaitu penentuan luas permukaan absorben, analisis kromatografi, dan pemurnian gas. Selanjutnya, semi-sorption atau metode kimia adalah molekul melekat pada permukaan melalui pembentukan ikatan kimia yang kuat. Dapat berupa ikatan kovalen antara adsorbat dan permukaan. Karakteristiknya yaitu suhu tinggi, entalpi tinggi, kalor adsorpsi dan kalor reaksi kimia, derajat spesifitas tinggi, molekul adsorbat tidak mudah bergerak, jarang reversibel, kejadiannya pada suhu tinggi. Penggunaan metode semi-sorption yaitu sangat penting untuk katalis heterogen, terutama logam transisi. Kedua reaktan akan mengikat adsorban, ikatan kimia terbentuk dan elektron bergerak menjauhi dari ikatan semi-sorption. Selanjutnya molekul terabsorpsi dan bebas meninggalkan permukaan. Luas cakupan permukaan, baik perception and semi-sorption biasanya dinyatakan sebagai cakupan fraksional, theta, atau theta sama dengan N ditempati per N tersedia. Cakupan fraksional sering dihitung dari permukaan theta sama dengan V per vita hingga, di mana V adalah volume terabsorpsi dan vita hingga adalah volume adsorbat yang sesuai dengan cakupan monolayer lengkap. Diketahui data di bawah ini. Lalu, masukkan saja pada rumus, sehingga theta sama dengan 41,6 per 111. Jadi hasilnya 0,375. Selanjutnya teknik eksperimental. Pada teknik ini dibagi menjadi tiga: mikroskopi, teknik ionisasi, dan teknik diffraksi. Pertama, mikroskopi. Pendekatan dasar untuk menerangi area kecil sampai sampel dan mengumpulkan cahaya dengan mikroskop telah digunakan selama bertahun-tahun untuk mencitrakan spesimen kecil. Dalam mikroskop elektron transmisi TEM, berkas elektron melewati spesimen dan gambar dikumpulkan pada layar. Dalam pemindaian mikroskop elektron SEM, elektron yang tersebar kembali dari area kecil sampel terdeteksi dan gambar permukaan kemudian diperoleh dengan memindai berkas elektron melintasi sampel. Scanning probe mikroskopi atau SPM adalah kumpulan teknik yang dapat digunakan untuk gambar dan memanipulasi benda sekecil atom pada permukaan. Salah satu versi adalah pemindaian tunneling mikroskopi atau STM, di mana jarum platinum, rhodium, atau tungsten dipindai di seluruh permukaan benda padat. Gambar di bawah adalah gambar STM atom tembaga yang membentuk landasan pacu pada permukaan tembaga logam seketika lapisan CO terbentuk pada permukaan. Selanjutnya, teknik ionisasi. Komposisi kimiawi permukaan dapat ditentukan oleh berbagai teknik ionisasi. Gambar di bawah adalah spektrum emisi fotoelektron sinar X dari sampel emas terkontaminasi dengan lapisan permukaan merkuri. Dalam teknik ini, sampel disinari dengan foton energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron dari spesies yang diserap, dan energi elektron ini diukur. Jika radiasi pengen berada di dalam ultraviolet, elektron yang dikeluarkan berasal dari kulit valensi, dan dengan demikian teknik tersebut dapat digunakan untuk menyimpulkan detail ikatan antara adsorbat dan substrat. Jika sinar X digunakan, elektron ini terionisasi dan energinya merupakan karakteristik dari atom. Teknik yang sangat penting yang banyak digunakan dalam industri mikroelektronika adalah AES. AES adalah emisi dari elektron kedua setelah radiasi energi tinggi mengeluarkan yang lain. Gambar di samping adalah gambar A, yaitu elektron berenergi lebih tinggi dapat jatuh ke dalam orbital yang dikosongkan dan memancarkan foton sinar X. Gambar B yaitu
elektron yang jatuh ke dalam orbital dapat melepaskan energinya ke elektron lain yang dikeluarkan sebagai elektron sekunder dalam efek Eiger. Selanjutnya, teknik difraksi. Suatu teknik ini menentukan susunan atom yang dekat dengan permukaan adalah difraksi elektron energi rendah atau LEED. Teknik ini mirip dengan difraksi sinar X, tetapi memanfaatkan sifat-sifat mirip elektron. Gambar di bawah merupakan diagram skematik peralatan yang digunakan untuk percobaan LEED. Pengamatan menggunakan LEED menunjukkan bahwa permukaan kristal jarang memiliki bentuk yang persis sama, dengan potongan melalui jumlah besar karena atom permukaan dengan jumlah besar mengalami gaya yang berbeda. Gambar di bawah adalah gambar A, yaitu permukaan FeS2 yang bersih, sedangkan gambar B setelah terpaparnya dengan atom MO. Area hitam adalah bayangan dari senjata elektronnya. Selanjutnya, adsorpsi dan desorpsi. Adsorpsi adalah pelekatan molekul ke permukaan. Substansi yang adsorpsi adalah yang menyerap dan bahan yang mendasarinya adalah adsorben atau substrat. Kebalikan dari adsorpsi adalah desorpsi. Pada adsorpsi dan desorpsi ini dibagi menjadi 3, yaitu persamaan Langmuir, persamaan Bethe, dan persamaan Temkin dan Freundlich. Pertama, persamaan Langmuir. Isotrom Langmuir, isotrom yang dirancang oleh Irving Langmuir, adalah yang paling sederhana yang secara fisik paling masuk akal. Ini didasarkan pada 4 asumsi. Yang pertama, gas yang terabsorpsi berkelakuan ideal dalam fase uap. Kedua, gas yang terabsorpsi dibatasi sampai lapisan monolayer. Ketiga, permukaan adsorbat homogen. Artinya, afinitas setiap kedudukan ikatan untuk molekul gas sama. Keempat, ada interaksi lateral antara molekul adsorbat. Gambar di samping merupakan rumus persamaan Langmuir. Dapat diketahui sebagai contoh di bawah ini. Data diketahui di bawah ini. Solusinya, kalikan kedua sisi pada dengan 1 plus AP hingga beri theta A plus P sama dengan AP. Lalu substitusi theta sama dengan V per VT. Poin-poin diketahui di bawah ini. Lalu masukkan ke dalam A sama dengan 1 per V theta per 1A V theta. Sehingga 1 per 111 cm pangkat 3 per 1,20 K PA pangkat min 3 sama dengan 7,51 kali 10 pangkat min 3 K PA min 1. Grafik di bawah merupakan data dari pada slide sebelumnya. Selanjutnya, persamaan Bethe. Teori Bernoulli-Emmett-Taylor atau Bethe bertujuan untuk menjelaskan absorpsi fisik molekul gas pada permukaan padat dan berfungsi sebagai dasar untuk teknik analisis penting untuk pengukuran luas permukaan spesifik bahan. Gambar A1 merupakan rumus persamaan Bethe. Contohnya, data di bawah ini berkaitan dengan absorpsi N2 pada rutil TiO pada 75K. Diketahui data di bawah. Penyelesaiannya gambar tabel berikut. Poin-poin di tabel tersebut disubstitusi pada gambar A1. C-1 per C Vmon per mm pangkat 3 sama dengan 1,22 kali 10 pangkat min 3. Lalu C-1 sama dengan 1,22 kali 10 pangkat min 3 mm pangkat 3 per 4 kali 11 kali 10 pangkat min 6 mm pangkat min 3 sama dengan 297. Jadi C sama dengan 298. Selanjutnya kita substitusikan. Vmon sama dengan 1 per 298 kali 4,11 kali 10 pangkat min 6 mm pangkat 3. Hasilnya yaitu 816 mm pangkat 3. Persamaan Temkin dan Freundlich. Isotrom Langmuir mengasumsikan bahwa semua situs adalah setara dan independen, yang menyiyaratkan bahwa entalpi adsorpsi tidak tergantung pada cakupan permukaan. Secara eksperimental, sering ditemukan bahwa entalpi adsorpsi menjadi kurang negatif ketika theta meningkat, yang menunjukkan bahwa situs yang paling menguntungkan secara energetik ditempati terlebih dahulu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperhitungkan variasi-variasi ini. Theta sama dengan C1 dan C2P. Ini adalah isotrom Temkin, di mana C1 dan C2 adalah konstanta, sesuai dengan anggapan bahwa entalpi adsorpsi berubah secara linear dengan tekanan. Theta per C1 P pangkat 1 per C2 adalah isotrom Freundlich.
berhubungan dengan hubungan logaritmik. Short ini berupaya menggabungkan peran interaksi antara molekul-molekul yang terabsorpsi di permukaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.